70% orang merasa uang mereka selalu kurang meskipun sudah bekerja keras. Sekarang mari kita telusuri bersama 10 cara mengatasi blok energi uang yang tanpa kita sadari menghalangi aliran keuangan dalam hidup kita. Ada kalanya kita merasa seperti berjalan dalam lingkaran tanpa ujung, seakan tidak ada kemajuan yang nyata. Jika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya tetap tak sesuai dengan harapan, apakah kamu pernah berpikir bahwa cara kamu memandang uang dan mengelolanya bisa jadi hal yang perlu disesuaikan? Sekarang sudah saatnya kita merenung dan mulai mengatasi blok energi uang, membuka jalan untuk kelancaran finansial dengan bantuan kekuatan semesta. Yang pertama, melepaskan ketakutan dan kekhawatiran tentang uang. Jim Carrey tidak lahir dalam keluarga kaya. Bahkan di masa remajanya, ia harus tinggal di dalam mobil bersama keluarganya karena ayahnya kehilangan pekerjaan. Mereka hidup dalam tekanan finansial dengan masa depan yang terasa penuh ketidakpastian. Namun di tengah keterbatasan itu, Jim melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menuliskan cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri dan menyimpannya di dompet sebagai pengingat bahwa harapan itu pasti ada. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia percaya. Beberapa tahun kemudian, ia benar-benar menerima honor $10 juta dari film Dumb and Dumber. Ini bukan sulap, tapi hasil dari keyakinan, keberanian, dan kerja keras yang ia jalani meski diliputi ketakutan. Jim pernah berkata, "Kamu bisa gagal dalam hal yang tidak kamu cinta. Jadi lebih baik kamu mencoba melakukan apa yang kamu cinta." Kalimat ini bukan hanya motivasi semata, tetapi juga sebuah pengingat bahwa ketakutan akan uang bisa membuat kita terjebak dalam kehidupan yang tidak kita cintai. Kita bekerja keras, tetapi hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup dengan makna. Kamu dan saya memang tidak pernah menulis cek senilai $10 juta. Tapi kita semua punya pilihan untuk melepaskan kekhawatiran yang menahan langkah kita. Saat kita mulai percaya bahwa semesta mendukung niat baik dan usaha yang tulus, saat itulah pintu-pintu uang perlahan mulai terbuka. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap uang. Jen Sincero dalam bukunya You Are a Badass at Making Money menulis, "Semakin kamu membenci uang, semakin uang akan menjauhimu." Seringkali tanpa sadar kita menganggap uang sebagai sumber masalah dalam hidup kita. Uang dianggap sebagai penyebab stres, perselisihan, bahkan ketidakadilan. Padahal uang hanya alat. Ia bukanlah sesuatu yang jahat. Uang hanya memperbesar niat kita, dan jika niat kita baik, uang menjadi kendaraan untuk menciptakan banyak kebaikan. Sincero mengajak kita untuk mencintai uang, bukan karena rakus, tetapi karena dengan uang kita bisa tumbuh, memberi, dan berbagi. Cinta terhadap uang dimulai dari menghargai setiap nominal yang kita terima, sekecil apapun itu. Setiap rupiah yang masuk ke dalam hidup kita layak untuk disyukuri dan dihargai. Coba renungkan, sudahkah kamu menghargai uang yang datang dalam hidupmu? Sudahkah kamu bersyukur atas setiap bentuknya, baik itu gaji bulanan, hasil usaha kecil, atau bahkan uang kembalian? Menumbuhkan cinta terhadap uang bukan seperti kita menjadi terikat atau diperbudak olehnya. Sebaliknya, ketika kita belajar untuk menghargai dan mencintai uang dengan hati yang bijaksana, kita menjadi lebih bijak dalam menggunakannya. Dan saat itulah, uang bukan hanya menjadi alat untuk bertahan hidup, tetapi juga menjadi jembatan untuk kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Yang ketiga, berterima kasih atas apa yang sudah ada. Ketika kamu duduk termenung di ujung ranjang, memandangi layar ponsel yang tak kunjung memberi kabar baik, sudah 5 perusahaan kamu kirimi lamaran tapi belum satu pun yang membalas, tabungan semakin menipis dan kecemasan sosial uang mulai memenuhi pikiranmu, lalu kamu mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa uang terasa begitu sulit didapat? Mengapa hidup seolah menolakmu? Namun suatu pagi, kamu memutuskan untuk menulis bukan surat lamaran, tapi daftar hal-hal kecil yang masih kamu miliki. Kamu tulis satu persatu seperti masih bisa makan, meski sederhana. Masih ada rumah untuk berteduh, masih bisa menolong orang lain, walau tidak dengan materi, dan masih ada sisa uang yang cukup untuk hari ini. Saat itu, kamu sadar, bukan uangmu yang terlalu sedikit,
tapi pikiranmu yang terlalu sering merasa kekurangan? Saya percaya banyak dari kita pernah berada di posisi yang sama, terjebak dalam kecemasan soal uang hingga lupa bahwa kekuatan energi uang justru tumbuh dari rasa cukup. Uang memang penting, tapi jika kita selalu melihatnya dengan rasa takut dan kekurangan, maka alirannya akan tertutup oleh tekanan dari dalam diri kita sendiri. Berterima kasih atas uang yang kita miliki, sekecil apapun itu adalah cara yang paling kuat untuk membuka kembali arusnya. Ketika kita menghargai yang sedikit, semesta melihat kita siap untuk menerima yang lebih besar. Cobalah renungkan, seberapa sering kamu mengeluh soal uang, seberapa benar-benar bersyukur atas yang sudah ada. Bisa jadi uang tidak menjauh, ia hanya sedang menunggu hati yang mampu menghargai kehadirannya. Yang keempat, berbagi dengan tulus. Warren Buffett yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia telah menyumbangkan lebih dari 99% hartanya untuk amal. Ia percaya bahwa kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang ia miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa ia berikan kepada orang lain. Dalam kata-katanya, kekayaan adalah amanah dan memberi adalah kewajiban. Penelitian dari Harvard Business School juga menunjukkan bahwa memberi dengan tulus tidak hanya meningkatkan kebahagiaan, tetapi juga membantu membuka aliran energi positif yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang memberikan uang, tetapi juga kepada membangun hubungan dengan sesama, mengizinkan uang mengalir dengan bebas melalui kebaikan kita. Cobalah untuk memberi meskipun hanya sedikit, bisa berupa waktu, tenaga, atau bantuan kecil. Ketika kita memberi tanpa mengharap kembali, kita menciptakan ruang agar semesta memberikan kembali dengan cara yang tak terduga. Jangan pernah meremehkan kekuatan memberi. Dengan hati yang ikhlas, uang yang mengalir dari tabungan kita akan kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar dan lebih bermakna. Yang kelima, menjaga pikiran positif tentang uang. Epictetus, filsuf Stoik, pernah berkata, "Tidak ada yang bisa merusak kita kecuali pikiran kita sendiri." Apa yang kita pikirkan tentang uang memiliki pengaruh besar terhadap cara uang mengalir dalam hidup kita. Jika kita terjebak dalam pola pikir negatif seperti "saya tidak akan pernah kaya" atau "uang itu susah didapat", kita justru menutup pintu untuk aliran uang yang seharusnya masuk. Pikiran negatif menciptakan hambatan, menghalangi energi positif dan keberlimpahan untuk datang. Sebaliknya, jika kita mulai berpikir seperti "saya layak mendapatkan uang yang berlimpah" atau "uang adalah alat untuk mencapai tujuan baik dalam hidup", kita mulai membuka ruang bagi peluang baru dan kesempatan yang lebih besar. Norman Vincent Peale dalam bukunya The Power of Positive Thinking menegaskan, percayalah bahwa Anda dapat dan Anda akan dapat. Ketika kita mengganti pola pikir negatif dengan afirmasi positif, kita tidak hanya mengubah cara kita melihat uang, tetapi juga mengubah energi yang kita pancarkan ke dunia. Pikiran positif menarik lebih banyak peluang dan uang pun akan datang dengan sendirinya. Mulailah hari ini dengan memperbaiki cara berpikir tentang uang dan lihat bagaimana hidup kamu mulai dipenuhi dengan lebih banyak peluang dan kelimpahan. Yang keenam, menyadari nilai diri. Brent Brown dalam bukunya The Gift of Imperfection menulis, ketika kita berani menjadi diri kita yang sesungguhnya, kita memberi izin kepada dunia untuk melihat keindahan yang ada dalam diri kita. Seringkali kita merasa tidak cukup pantas untuk mendapatkan lebih, termasuk dalam hal uang. Kita terjebak dalam keyakinan bahwa kita tidak berhak untuk tidak cukup baik untuk hidup lebih makmur. Padahal langkah pertama menuju kelimpahan adalah dengan menyadari dan menghargai nilai diri sendiri. Ketika kita menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita membuka ruang bagi energi positif yang lebih besar, termasuk dalam hal keuangan. Rasa percaya diri yang tumbuh dari pemahaman bahwa kita layak mendapatkan yang terbaik akan menarik peluang-peluang baru, termasuk uang yang lebih banyak. Coba tanyakan pada dirimu, sudahkah kamu cukup menghargai diri sendiri dan yakin bahwa kamu pantas meraih kehidupan yang lebih baik? Semakin kita menyadari nilai diri, semakin banyak peluang yang akan datang dengan sendirinya. Yang ketujuh, mengelola waktu dengan bijak. Benjamin Franklin adalah sosok yang sangat mengutamakan pengelolaan waktu dengan bijaksana. Sebagai seorang ilmuwan, politisi, dan penulis, dia memiliki prinsip yang sangat jelas tentang penggunaan waktu.
Dalam The Autobiography of Benjamin Franklin, ia menulis, waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Yang mengingatkan kita bahwa waktu yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Dengan kebiasaan mengatur waktu, Franklin memastikan bahwa setiap jam dalam hidupnya digunakan untuk belajar, bekerja, serta menciptakan peluang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan banyak orang. Franklin membagikan waktu dengan sangat rinci, bahkan hingga mengatur aktivitas harian secara sistematis agar bisa mencapai lebih banyak. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa mengelola waktu bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi tentang memberi ruang untuk pertumbuhan diri dan pencapaian tujuan. Apa yang bisa kita ambil dari cara Franklin mengelola waktunya? Sudahkah kita dalam kehidupan sehari-hari cukup bijak dalam memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri pada tujuan kita, termasuk dalam hal keuangan? Yang kedelapan, fokus pada tujuan dan visualisasi. Bayangkan hidupmu seperti seorang petani yang sedang menanam benih di ladang yang luas. Jika petani tersebut tidak tahu apa yang ingin dia tanam atau bagaimana merawatnya, benih itu akan tumbuh secara acak, bahkan bisa mati sebelum sempat berkembang. Tanpa perencanaan yang jelas, hasil yang diinginkan pun akan sulit tercapai. Namun, jika petani itu tahu dengan pasti apa yang ingin dia tanam, misalnya pohon buah yang diinginkan, maka dia akan merawatnya dengan penuh perhatian, memberikan air yang cukup, menjaga tanah yang subur, dan memberi ruang bagi pohon itu untuk tumbuh. Fokus pada tujuanmu dalam hidup adalah seperti memilih benih yang tepat dan memberikan perawatan yang penuh keyakinan. Tanpa tujuan yang jelas, kamu seperti seorang petani yang menanam benih tanpa arah dan harapan yang jelas. Namun dengan tujuan yang tegas dan visualisasi yang kuat, kamu dapat merawat dan memperkuat benih itu, memberi mereka kesempatan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang berbuah manis dan penuh hasil. Semesta seperti tanah yang subur akan mendukungmu jika kamu tahu dengan pasti apa yang ingin kamu capai. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil akan memperkuat fondasi bagi tujuan hidupmu. So, apakah kamu sudah menanam benih yang tepat hari ini? Yang kesembilan, berani mengambil resiko yang terkalkulasi. Bayangkan kamu sedang berdiri di pinggir sebuah jurang. Di satu sisi ada jalan yang sudah kamu kenal, meskipun penuh dengan ketidakpastian dan rasa tidak puas. Di sisi lain ada sebuah jembatan gantung yang tampak rapuh, namun jika kamu melangkah, kamu bisa mencapai puncak yang selama ini kamu impikan. Jembatan itu adalah resiko, dan untuk mencapainya, kamu harus berani mengambil langkah pertama. Pikirkan seorang pria yang sudah lama merasakan ketidakbahagiaan dalam pekerjaannya. Ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang seniman, namun rasa takut dan ketidakpastian menghantui dirinya. Selama bertahun-tahun, ia ragu untuk melangkah. Namun suatu hari, setelah banyak berpikir dan merencanakan langkah-langkah dengan hati-hati, ia memutuskan untuk berani mengejar impian itu. Meski awalnya berat dan penuh dengan ketidakpastian, ia mulai melihat hasil dari kerja keras dan keberaniannya. Karya mulai dikenal dan ia merasa menemukan kebahagiaan selama ini hilang. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa terkadang hidup memerlukan keberanian untuk mengambil langkah besar, meskipun diiringi resiko. Namun yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, merencanakan langkah-langkah kecil yang pasti, dan tidak membiarkan rasa takut menahan kita. Mengambil risiko yang terukur memberikan kita peluang untuk berkembang, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tidak terlihat. So, sudahkah kamu siap untuk mengambil risiko yang terukur dalam hidupmu demi kemajuan kebahagiaan dan tujuan yang lebih besar? Yang ke-10, konsistensi dalam tindakan. Pernahkah kamu mendengar pemikiran dari Mahatma Gandhi yang mengatakan, kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia? Pemikiran Gandhi ini mengajarkan kita tentang kekuatan konsistensi dalam tindakan, terutama dalam mencapai tujuan hidup. Gandhi mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah kecil yang konsisten. Dalam konteks keuangan, ini berarti bahwa untuk mencapai kebebasan finansial atau kesejahteraan, kita perlu mengubah kebiasaan kita secara perlahan, satu langkah pada satu waktu. Keberhasilan bukanlah hasil dari satu keputusan besar yang kita buat, tetapi dari serangkaian tindakan konsisten yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, jika tujuanmu adalah menabung atau mengelola uang dengan lebih bijak, jangan terlalu fokus pada hasil yang instan. Alih-alih itu, fokuslah pada kebiasaan yang perlu kamu bangun seperti menabung setiap bulan, mencatat pengeluaran, dan mempelajari cara berinvestasi.
Dengan setiap langkah kecil yang kamu lakukan dengan konsisten, hasilnya akan terlihat seiring waktu. Apakah kamu sudah mulai membangun kebiasaan yang mendukung tujuan keuanganmu? Bisa saja ada tantangan atau hambatan di sepanjang jalan. Tetapi seperti yang diajarkan Gandhi, perubahan yang besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan tekad dan konsistensi. So, jika kamu terus bergerak maju, kamu akan melihat hasilnya seiring waktu. Sekarang coba berhenti sejenak dan lihat hidupmu dari sudut pandang yang berbeda. Apakah ada ketakutan atau kecemasan yang masih menghalangi aliran uang dalam hidupmu? Bisa saja kamu terlalu sering meragukan kemampuanmu atau terlalu terfokus pada apa yang belum kamu capai, bukan pada apa yang sudah kamu miliki. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tony Robbins, keputusan yang kita buat hari ini menentukan arah hidup kita. Seringkali kita terjebak dalam perasaan tidak cukup atau takut gagal. Padahal, kunci untuk membuka aliran uang dalam hidup kita terletak pada bagaimana kita melihat dan menyikapi setiap tantangan yang akan datang. Tiap langkah kecil yang kita ambil dengan keyakinan, meski itu langkah yang tampak sederhana, membuka jalan bagi peluang-peluang baru yang sebelumnya tak terlihat. Ingat, uang itu hanya datang kepada mereka yang berani membuka pintu dan membersihkan jalan yang menghalanginya. Tidak ada yang menutup peluangmu kecuali rasa takut yang kamu pelihara. Kita hanya perlu membersihkan jalannya dengan mengubah pola pikir, membuang kecemasan dan menggantikannya dengan keyakinan. Sekaranglah saatnya untuk meriset pikiran dan hati kamu. Ketika kamu berani melepaskan ketakutan dan kepercayaan bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik, pintu-pintu peluang akan terbuka dengan cara yang tak terduga. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Apa yang kamu pilih untuk dilakukan hari ini dengan penuh keyakinan dan langkah nyata akan menentukan jalan menuju perubahan yang lebih baik dalam hal keuanganmu. So, jika kamu merasa pesan ini menyentuh dan membuka sudut pandang baru tentang uang, tekan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang sedang berjuang secara finansial. Karena bisa jadi satu langkah kecil hari ini bisa membuka jalan yang lebih besar esok hari.